Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita kembali lanjut di hari ini, insyaallah pelajaran tauhid. Namun sebelum kita mulai, ada pertanyaan, kalau berdatangan penyakit itu pertanda apa? Ya, jadi pertanda ya itulah musibah, nah gitu ya. Bima kasabat aidikum. Jadi itu adalah disebabkan perbuatan tangan kalian, gitu ya. Jadi itu musibah. Ya, artinya kita harus banyak bertobat ya, datangnya penyakit itu ya. Sebagian menunjukkan ada hadis yang mengatakan tentang wabah, gitu ya, tanda-tanda kiamat kecil. Gitu ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita keinginan untuk bertobatnya ya. Bukan mereka-reka apakah bagaimanakah kedepannya setelah penyakit ini, nanti apakah ada proses selanjutnya untuk hari kiamat dan sebagainya. Allahu a'lam, itu hanya Allah yang tahu ya. Yang pasti kita harus banyak bertobat saja dulu ya. Kita mulai tentang karakteristik dan keutamaan tauhid. Tauhid itu memiliki karakteristik dan keutamaan yang berlimpah, menunjukkan kedudukan tauhid itu yang mulia. Nah, di sini disebutkan yang pertama, tauhid merupakan tujuan penciptaan manusia, dan menerapkan tauhid itu merupakan alasan manusia berada di muka bumi ini. Itulah yang menunjukkan Allah dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Liya'budun itu adalah berarti menauhidkanku ya. Dengan begitu, tauhid adalah tujuan penciptaan kita dalam kehidupan ini. Allah Ta'ala tidaklah menciptakan makhluk dengan sia-sia dan meninggalkannya begitu saja. Jin sama setan sama. Ya, kalau masalah jin dan setan, jadi setan itu dari bangsa jin dan bangsa manusia, itu udah dijelasin ya. Setan itu dari bangsa jin dan bangsa manusia. Sifat ya. Setan, jin. Ya. Jin kan ada di masjid kan ya. Jadi Allah tidak meninggalkan makhluknya dengan sia-sia dan menciptakan begitu saja ya gitu. Pasti ada tujuan
pasti diurus, pasti ada rezekinya. Jadi jangan khawatir ya, yang namanya rezeki itu ya. Jangan pernah khawatir yang namanya rezeki. Tidak akan Allah sia-siakan hambanya dalam masalah rezeki. Itu ya. Tuh. Kalau saja semut punya rezeki, begitu juga cacing punya rezeki itu ya. Ya. Hewan yang terkecil apa? Itu ya. Jadi itu juga ada rezekinya ya. Jadi hewan yang terkecil ya, wa min dabbatin illa 'alallahi rizquha ya. Pasti sudah ada rezekinya ya. Itu yang terkecil saja ya. Sudah ada rezekinya. Jadi kalau masalah rezeki nggak usah khawatir kita ya gitu. Ya, ketika kita misalnya kehilangan pekerjaan, nganggur gitu ya, atau tidak bekerja, ya, kendaraan rusak dan sebagainya, masih ada rezekinya. Karena kan Allah telah menjamin rezeki. Jangan mentang-mentang tidak bekerja, ya, nganggur, ya, sekian hari, ya, tidak bisa makan, tidak dapat harta, ya. Sudah ada rezekinya menurut saya itu ya gitu. Nah itu, dan rezeki itu tidak harus melalui pekerjaan. Kalau saja rezeki melalui pekerjaan, bagaimana orang-orang yang tidak bekerja kan? Iya. Nah itu. Kalau kita baca pintu-pintu rezeki, tidak hanya bekerja. Tuh. Ada istighfar, ada membaca Quran, tuh ya. Kemudian juga pintu rezeki, ada taubat, ya. Banyak pintu rezeki itu. Ya. Tuh. Doa, itu ya. Nah saja tentunya kalau yang namanya berdoa tidak diwajibkan dengan usaha ya, impossible. Mustahil ya gitu. Mustahil, apakah kita diam saja gitu ya gitu. Ya, lah gitu. Tapi memang Allah tidak menyanyiakan yang namanya rezeki untuk hamba-hambanya. Ya. Iya, sehat rezeki, hidayah rezeki. Nah, ya, sakit saja sedikit kan gitu. Saya kemarin Jumat Sabtu itu kena sakit gigi, Pak. Saya sakit gigi sampai kena rahang saya itu. Ya, sedikit bolong. Kena rahang, ya saya cuma diobatin itu aja vitamin tuh ya. Diperiksa, ya beli vitamin aja itu. Itu luar biasa sakitnya. Itu ya. Ya. Jadi sebenarnya banyak rezeki itu kan. Sehat rezeki, hidayah rezeki itu ya. Iman dan Islam juga rezeki itu. Kita masih hadir di sini juga rezeki itu. Jangan materi jadi orang itu ya. Rezeki harus bentuk uang, materi itu ya. Kemana-mana harus dapat penghasilan, nggak bisa gitu ya. Justru sudah ada jaminan bagi hamba itu rezeki ya. Yang tidak ada jaminan bagi seorang hamba itu adalah amalnya. Nah itu amalnya tidak dijamin. Hanya kita terlalu perbanyak dalam masalah rezeki, tapi amalnya sedikit. Ya.
Nah, coba kita pikir, walaupun sudah jelas ya, itu mah takdir ya, bahagia sengsara sudah takdir tuh ya, tapi tetap kata Nabi adalah ikmalu ya, kullu muyasarun lima khuliqalah ya, nanti engkau akan dipermudah sesuai dengan ciptaannya ya gitu. Jadi beramal kita memang tidak dijamin ya. Ada rezeki yang dijamin gitu. Cuman kenapa rezeki terus yang dipikirkan, amalnya tidak gitu ya. Ini ya. Dan kita kadang tidak merasa cukup atas rezeki Allah gitu. Iya. Hingga akhirnya kapasitas yang mencari rezekinya demikian ya, kapasitas dia labrak kapasitas dia sehingga dia menderita mencari rezeki ya, bukan masalah sebenarnya kan. Hanya saja kalau kita melabrak kapasitas kita sampai sakit ya, sebenarnya kalau kita merasa cukup ya, Allah berikan jalan keluar ya. Kalau kita merasa cukup, Allah berikan jalan keluar ya. Dan beberapa kali itu ya, bahwa pengalaman pribadi juga saya ya, banyak tawaran dari mana-mana tuh ya, tapi kapasitas saya apalagi dengan usia yang bertambah dan fisik semakin berkurang, perhatikan juga ya. Tuh ya. Ya akhirnya pasti ada jalan-jalan yang lain yang Allah berikan tuh ya gitu. Nah itu. Jadi jangan merasa susah yang namanya rezeki itu, pasti mudah itu ya gitu. Ya, kalau merasa susah ya pasti karena perkataan kita yang susah. Iya sama, pasangan juga sudah ditakdirkan, tapi jangan merasa susah gitu ya. Iya, sudah ditakdirkan. Pasti kalau sudah waktunya juga Allah satukan tuh ya gitu. Iya. Iya. Kalau sudah waktunya pasti Allah satukan. Tapi ya tetap kewajiban mencari gitu ya. Nah itu juga sama rezeki Pak, pasangan hidup juga ya. Dan Allah menciptakan makhluk agar mereka menghamba ya dan menauhidkannya. Hal ini cukup sebagai indikator akan keagungan dan kemuliaan tauhid. Jadi di antara kemuliaan tauhid itu adalah di mana yang pertama Allah ciptakan makhluknya untuk menghamba dan menauhidkannya. Yang kedua saja dahulu ya, dua poin dulu. Yang kedua, tauhid adalah inti dakwah para nabi dan rasul. Sehingga dakwah setiap nabi yang diutus Allah Ta'ala berpusat dan berfokus pada tauhid. Dalilnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Surah An-Nahl ayat 36. Dan sungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut atau berbagai macam kesyirikan. Dan juga di ayat yang lain, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surah Al-Anbiya. Ayat 25. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang hak untuk disembah melainkan aku. Maka sembahlah olehmu aku saja. Kemudian juga surat Az-Zukhruf ya. Was'al man arsalna
min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahman alihatan yu'badun. Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus kepada kamu, yang kami utus sebelum kamu. Adakah kami menentukan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Allah yang Maha Pemurah? Ya, tidak ada kan? Tidak ada. Az-Zukhruf ayat 45. Kemudian waqur akhu adil in andara qaumahu bil ahqafi wa qad qalatin nudur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 21. Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf, ya, pegunungan Al-Ahqaf. Dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang memberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab di hari yang besar. Nah, ini juga poin yang kedua masih panjang ya. Jadi dalam ayat-ayat itu menunjukkan bahwa tauhid itu inti dakwah para rasul ya. Maka jadinya seseorang yang mewariskan ajaran para nabi dan rasul, dia tentunya mendakwakan tauhid ya, dalam segala lini. Tauhid dalam segala aspek gitu ya. Ya. Tauhid dalam aktivitasnya itu ya gitu. Setiap aktivitas dia kaitkan dengan tauhid ya. Karena tetap yang namanya aktivitas dunia tanpa keikhlasan juga tidak akan menjadi pahala ya, tidak akan menjadi barokah. Karena itu tetap dia juga harus bertauhid ya, apalagi aktivitas akhirat ya, ritual ya. Demikian itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjut di kesempatan berikutnya. Wa'alaikum minkum barakallahu fikum. Rabbana atina min rahmatika hayyi lana min rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.